record. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Oke, cukup, boleh off cam ya. Ini saya share screen. Oke, bisa dilihat ya. Bisa, Bu. Oke. Kita materinya masih distribusi normal, tapi di sini bedanya pendekatannya binomial ya. Nah, ciri-ciri untuk pendekatan binomial di sini satu percobaan itu diklasifikasi hanya punya 2 peristiwa. Itu misalnya contohnya ya atau tidak, sukses atau tidak sukses ya. Atau sukses atau gagal ya. Probabilitasnya tetap dan tidak berubah untuk setiap percobaan. Lalu percobaannya independen, jumlah atau banyaknya percobaan itu ditentukan atau tertentu, dan sifat dari binomial ini continue. Jadi sebetulnya kita sama-sama lihat tabel Z, karena masih normal pendekatan binomial, hanya perlu ada penyesuaian. Nah, kalau dari binomialnya pembatasannya nilainya X sama dengan A, dijadikan continue-nya berarti dari minus A minus setengah sampai dengan A plus setengah. Tapi kalau di antara nilai A dan B, berarti mulainya awalnya ditambah setengah sampai dengan dikurangi setengah. Tapi kalau A sampai dengan B, justru dari A minus setengah sampai dengan A plus setengah. Jadi ini penyesuaiannya perlu diingat seperti ini ya. Jadi pasti kita lihatnya tabelnya 2 kali, karena yang sama dengan A itu pasti minus setengah sampai dengan setengah ya. Dan selalu penyesuaian kontinunya sampai dengan, kalau diantaranya jadi ditambah dulu baru dikurangi, kalau sama dengan sampai dengan A, dari A sampai dengan B dikurangi dulu baru ditambah. Nah, kita lihat contohnya di sini. Untuk distribusi normal pendekatan binomial misalnya ya, ini diketahui misalnya dari 80 pelanggan yang probabilitasnya paling sedikit 60 pelanggan itu kembali pada hari ini. Nah, di percobaan tertentu ini berarti dianggap 80 pelanggan ya. Jadi di sini paling sedikit 60 pelanggan datang kembali. Berarti ini ada ciri khas binomial beda dengan norma biasa. Ini datang kembali berarti ada kemungkinan tidak datang kembali. Jadi ada penentuan paling sedikit 60 pelanggan datang kembali. Jadi dia bilang kemungkinan datang kembali. Jadi rata-rata probabilitas kehadiran pegawai itu diperkirakan jika rata-rata probabilitasnya atau mu-nya ini diketahui sama dengan 70%. Jadi langkah pertama ini kita cari rata-rata dan variansinya. Di sini berarti ketentuannya paling sedikit 60 pelanggan. Kalau paling sedikit berarti lebih besar sama dengan ya. Karena harus lebih besar sama dengan. Nah, kita lihat di tabel di sini nggak ada lebih besar sama dengan, tapi kita lihat di sininya ya. Kalau lebih besar sama dengan berarti ada dalam sini. Maaf, itu hasilnya ada di sini, ada di binomial yang baris ketiga, yaitu hanya di sini, tapi nggak ada B-nya. A paling sedikit, jadi X lebih besar sama dengan A. Kalau X lebih besar sama dengan A, artinya A minus setengah, gitu ya. Jadi di sini, untuk Z, A-nya dikurangi setengah, karena paling sedikit, lebih besar sama dengan 60.
Berarti 60 dikurang setengah itu 59,5. Di sini harus sesuaikan, nggak bisa langsung kita hitung ya, disesuaikan dulu, baru dihitung. Nah, berarti kita dapat X-nya 59,5 untuk pendekatan kontinunya. Nah, kita masukkan ke perhitungan di sini, berarti mu-nya pun harus kita hitung dulu di sini. Itu perhitungan untuk 70% itu masih dalam bentuk pi ternyata ya. N-nya 80, jadi mu sama dengan N kali pi, 80 kali 0,7, berarti mu-nya 56 gitu ya. Karena yang diketahui ini probabilitas karyawan hadirannya 70%. Yang hadir berarti datang kembali sama ya. Jadi yang ini harus sama dengan ini, datang kembali itu sinonim dengan hadir. Berarti ini nggak perlu kita rubah dibalik 1 kurang 70%, tapi ini sesuai gitu ya, 70%. Nah, standar deviasinya N kali Pi kali 1 minus Pi. Rumusnya di sini 80 kali 0,7 kali 1 minus 0,7, itu 0,3. Jadi hasilnya Pi kuadratnya 16,8. Pi-nya harus akar dari M kali Pi kali 1 minus Pi. Berarti si Pi-nya atau rata-rata standar deviasinya 4,1. Jadi kita Z-nya sama dengan 59,5 kurang 56 dibagi 4,1 itu hasil Z-nya 0,85. Nah, kita di sini lebih besar sama dengan, berarti ini juga Z-nya lebih besar sama dengan, berarti area yang di sebelah kanannya. Berarti 0,5 dikurangi area dari Z 0 sampai 0,85. Z-nya ketika X-nya 59,5. Jadi hasil probabilitasnya itu kemungkinan jawabnya 0,1977. Nah, ini kalau pertanyaan perlu kita kasih kesimpulan nggak? Ya memang idealnya kita kasih kesimpulan ya. Jadi probabilitas paling sedikit 60 pelanggan yang data kembali itu adalah 0,1977 atau sama dengan 19,77%. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sudah cukup jelas ya? Ibu, kalau saya jujur masih bingung yang di tabel sebelumnya itu yang menentukan mana yang lebih besar dari X, mana yang X sama dengan A gitu, Bu. Oh, yang dari sininya. Nah, kita memang nge-cut dari sini ya. Kalau enggak ya memang bikin lagi sih ya. Ini kalau X lebih besar dari A, ini ditambah 0,5. Kalau X lebih besar sama dengan A, berarti dikurangi 0,5 gitu ngekatnya kalau dari satu sisi. Ini dia ringkas tabelnya kalau di antara gitu. Kalau lebih besar ditambah, tapi kalau misalnya ada tanda sama dengannya dikurangi justru. Diingatnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya lebih kecil tanpa ada tanda sama dengan justru dikurangi, lebih kecil tanpa sama dengan dikurangi. Tapi kalau lebih kecil sama dengan justru ditambah. Kenapa itu lebih besar sama dengan? Karena paling sedikit. Kalau paling sedikit kan nilai itu masuk ya. Jadi harus lebih besar, tapi nilai itu masuk berarti lebih besar sama dengan. Nah, kalau lebih besar sama dengan, kebalikannya bukan ditambah setengah, tapi dikurangi 0,5. Seperti itu. Gimana? Cukup jelas? Ya, Ibu, terima kasih. Oke, ya sama-sama. Oke, yang lainnya udah cukup jelas ya? Ibu, saya mau nanya yang tadi contoh soal tadi, Bu. Iya, yang ini. Yang ini kan di langkah kedua 0,5 dikurang 0,3023 itu dari mana ya, Bu? Ini? Iya, Nah, Bu. ini kita lihat di tabel hasilnya sebetulnya bukan 1977 tapi 3023. Kita lihat di tabel itu 0,85 tabel Z ya. Jadi ini hasil dari kita lihat tabel Z yang ketika Z-nya pertemuan 0,8 dan 0,05 seperti itu.
Gimana, cukup jelas atau perlu kita lihat tabel Z-nya ya? Nah, kita buka tabel Z. Nah, ini masih yang ini, bentar. Saya belum buka yang ini ya. Word-nya. Saya tutup lagi tadi. Ini walaupun kelihatannya cuma segini. Ini kelihatan nggak sekarang? Ini kita lihat, ini sengaja memang 0,8 Z-nya ya, ininya 5, itu kita ketemunya adalah 0,3023 ya. Jadi di sini kita 0,3023 itu dari 0 sampai 0,85 kalau kita lihat di tabel kan. Karena tabel itu selalu dari tengah. Sedangkan ini lebih besar sama dengan tadi batasnya 60, tapi udah disesuaikan jadi 59,5 si nilai X-nya, dan hasilnya nilai Z-nya 0,85. Jadi daerahnya pun harus tabel yang kita lihat lebih besar dari Z 0,85. Nah, probabilitasnya kita lihat, kalau di tabel 0,3023, sedangkan kita mau area yang kanan karena lebih besar sama dengan. Jadi 0,5 dikurangi 0,3023, hasilnya 0,1977. Seperti itu. Jadi probabilitasnya ketemunya 0,1977. Jadi aturannya sama sebetulnya dengan yang normal, hanya perlu disesuaikan dan perlu dicari dulu, dihitung mu-nya dan standar deviasi. Oke, sampai sini cukup jelas nggak? Jelas? Ibu maaf, saya masih kurang paham yang mu sama standar deviasi itu gimana masukin angkanya ya, Bu? Nah, ini mu ini rumusnya N kali Pi. N-nya ini dari total pelanggan, total semua ya. Total semua 80. Ya. Sedangkan Pi itu adalah dari probabilitas yang ditanyain sebetulnya, ya. Probabilitas rata-ratanya 0,7, tapi dia tanya probabilitas untuk paling sedikit 60 pelanggan gitu ya. Walaupun kelihatannya N-nya bukan 80, harusnya 60, kita N-nya pakai total N. Kalau yang ini itu untuk X ya. X-nya kan 60, tapi karena binomial lebih besar sama dengan, lebih besarnya ada tanda sama dengan, jadi disesuaikannya dikurangi 0,5. Jadi ini untuk X, ini baru untuk N. Nah, standar deviasinya gimana? Standar deviasinya juga rumusnya standar deviasi kuadrat itu N kali Pi kali 1 minus Pi. Berarti Pi-nya akarnya kan. Karena Pi-nya tadi yang ditanyakan 0,7, berarti 1 minus Pi-nya 1 kurang 0,7, 0,3. Nah, sampai di situ cukup jelas nggak? Jelas? Kenapa N-nya 80 sama Pi-nya 70%, ini sesuai yang ditanyain. Seperti itu. Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke yang soal distribusi normalnya ya. Udah tampil belum soalnya? Nah, kalau sekarang ini kita harus periksa, ini contoh soalnya sebetulnya mirip. Soalnya mirip contoh soal. Cuman kita harus lihat di sini kayak suatu perusahaan farmasi tertentu. Rata-rata mengetahui secara rata-rata 10% dari tablet tertentu mempunyai campuran berada di bawah dosis minimum. Berarti ini masuk ciri khas binomial, karena dia bilang di bawah dosis minimum, berarti ada yang di atas dosis minimum. Ya.
Lalu yang A yang ditanya berapa probabilitas bahwa kurang dari 10 tablet dari 250 sampel harus disortir. Nah, berarti N-nya yang A itu 250 ya, karena total sampelnya 250. Sedangkan yang B, pertanyaannya beda. Di sini probabilitas lebih dari 15 tablet dari 300 sampel harus disortir. Jadi A dan B di sini N-nya bisa berbeda. Ini N-nya 250, yang B N-nya 300. Nah, sedangkan untuk penyesuaiannya, kalau kurang dari 10 berarti nggak ada tanda sama dengan ya, kurang dari 10, berarti disesuaikannya dikurangi 0,5, yaitu 9,5. Jadi, lebih kecil dari 9,5. Itu baru kita dapat X ya. Mu sama standar deviasinya belum, mu-nya harus N kali Pi. Pi-nya berapa di sini? Pi-nya tentunya sama dianggapnya. Pi-nya, nah Pi-nya kita harus hati-hati. Di sini adalah campuran berada di bawah dosis minimum sehingga harus disortir. Kita lihat, oh ini udah sama karena yang perlu disortir yang di bawah dosis minimum, jadi dikeluarin. Berarti Pi-nya 0,1. Ya. Berarti 1 minus Pi-nya tinggal 1 minus 0,1, yaitu 0,9. Seperti itu. Kalau yang B di sini lebih dari 15, ini juga lebih besar penyesuaiannya. Kalau ini tadi lebih kecil dikurangi, kalau lebih besar ditambah 0,5, jadi 15,5. Seperti itu. Jadi kalau yang binomial harus cari standar deviasi sama rata-ratanya atau mu-nya. Dan kita menentukan N-nya sudah diketahui ya. Dan disesuaikan antara ditambah atau dikurangi 0,5 seperti itu. Nah, untuk yang nomor 2 di sini misalnya nah, ini juga sama sih, masih yang baca iklan dan baca iklan sebetulnya nggak masalah, kalian bisa kerjain kurang lebih sama. Hanya perbedaannya ditanya minimal pasti ada tanda sama dengan, berarti 5 lebih besar sama dengan, disesuaikannya dikurangi 0,5 ya. Ini juga melihat televisi, ini melihat iklan televisi udah sama ini juga ya. Ini rusak dan rusak. Ya pada dasarnya yang saya tanyain sama ya. Tapi kadang ada yang ditanyain, nah ini kebetulan sama jadi kalian tinggal kerjain. Bisa saja sebetulnya dalam soal itu dibalik, yang diketahui itu yang baiknya berarti masih bukan pi, tapi yang ditanya yang rusak. Nah, itu harus dibalik yang jadi pi-nya ya. Yang jadi pi-nya 1 minus. Tapi ini kebetulan yang ditanya dengan yang diketahui sama. Jadi kalian nggak usah balik yang menjadi pi-nya gitu ya. Walaupun kalau begitu dibalik tuh hasil perkaliannya akan sama di standar deviasi sama rata-ratanya seperti itu. Jadi kalian bisa kerjain, nanti saya share soalnya di morning. Kalau sekarang saya kasih waktu, saya anggap ini saya bulatin jadi jam 2. Ya saya kasih waktu hari ini sampai jam, tapi ini soalnya sama sih ya. Misalnya saya kasih waktu untuk ngerjain soal ini, hanya hari ini selesai ya. Jadi sampai jam 6 sore lah ya, sekalian sama kelas berikutnya yang AKB dan AKC. Nanti saya share ya, atau sampai nanti malam lah spare waktunya. Kita coba kerjain ini. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti itunya saya share di morning. Soal dan kalian nge-upload nih ya, ditulis tangan seperti biasa ya. Baik, Ibu.
Ada pertanyaan? Dari saya cukup, Ibu. Cukup ya. Ibu, maaf, hari ini bikin RMK lagi. Oh ya, untuk absen saya belum taruh ya. Iya buat RMK. Oh ya, refleksinya ini karena sebentar saya share dulu sebentar. Ya buat RMK sebagai ini absen. Cuman untuk absen dan tugas RMK-nya saya belum share, nanti saya sekalian share sama assignment, sama-sama di-upload-nya sama ya. Nanti sampai hari ini, sampai jam 12 kurang 1 menit ya. Nah, untuk refleksinya, di sini untuk bahan kalian bikin RMK, ya, karena kalau nulis rumus misalnya susah dijadikan ini. Nah, ini saya ambil dari satu ayat ini dan digabungkan dengan ayat yang ini sebetulnya ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, sebetulnya ini ada 4 binatang ya, domba, serigala, ular, dan merpati. Tapi analoginya sebetulnya sifat domba itu sama dengan sifat merpati, sedangkan sifat serigala itu sama dengan sifat ular. Cuman ketika kita bisa menjadi orang yang polos nggak tahu apa-apa di tengah kumpulan serigala yang berbahaya yang siap memangsa kita, nah kita itu supaya selamat dan aman, kita selain punya ketulusan, tapi kita juga harus cerdik. Jadi kita harus sebelum, walaupun kita tulus, tapi kita juga harus cerdik supaya kita juga bisa melindungi diri kita gitu ya. Ya karena ayat ini kita gabungkannya ya. Karena mereka bukan dari dunia, berarti kalau mereka bukan dari dunia, ya kita juga bukan dari dunia pada lahir di dunia. Maksudnya apa? Ya karena orang tanpa roh itu kan mati. Ibaratnya kalau bayi baru lahir ada yang langsung meninggal, belum ada roh atau nyawanya sama sekali gitu ya. Nah, ketika kita meninggal, roh juga meninggalkan badan kita. Nah, roh itu berasal dari Allah ya. Ya kalau kalian Adam, manusia pertama itu dari tanah liat tapi dihembuskan roh sehingga bisa hidup. Mungkin kalau tanah hanya patung aja kita juga bisa bikin ya, tapi nggak ada rohnya. Jadi yang berasal bukan dari dunia itu rohnya. Mungkin kalau tubuh jasmani kita dari tanah kembali ke tanah ya. Nah, seperti itu. Jadi aku nggak meminta supaya mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ya sebetulnya ini perintah Allah Bapa kepada Tuhan Yesus ya, supaya enggak mengambil roh mereka, tapi melindungi mereka daripada yang jahat. Ya dengan seperti itu caranya ya. Tulus seperti domba atau merpati gitu, dan cerdik seperti ular ya. Nah, dari situ kalau kita kaitkan sama statistik di sini, sebetulnya secara pasti kan distribusi binomial itu pendekatannya 2, berarti ya harus ada 2 kemungkinan. Ya seperti manusia ada 2 kemungkinan, sifat baik dan sifat jahat. Sifat baik itu dilambangkan dengan tadi domba, itu yang polosan domba atau merpati, sedangkan jahat itu serigala dan ular. Tapi di balik sifat jahat, di sini ada keunggulan atau kelebihan yang jadi kekuatannya itu kecerdikannya ya. Ini saya typo ya. Jadi manusia itu bisa mengalahkan lawan kalau dia mempelajari sisi kelebihan daripada lawan, itu kecerdikannya. Untuk melawan orang cerdik, kita perlu cerdik juga misalnya. Untuk melawan sifat cerdik dari yang jahat, kita juga perlu cerdik ya. Jadi untuk kita bisa mengetahui atau mempelajari nilai karakter, kelebihan kita juga sebagai domba yang tulus, tapi kita juga memahami kelebihan lawan yang cerdik untuk melawan cerdik dengan cerdik juga, seperti itu. Nah, demikian pun dalam distribusi normal pendekatan binomial di sini, ya untuk menjadi betul-betul baik yang aman di sini, kita juga harus tahu kekuatan dari pihak
lawan ya. Kayak tadi kan P kali 1 minus P selalu. Jadi kita harus tahu probabilitas menang dan kalah seperti itu dalam statistik juga ya. Kira-kira seperti itu refleksinya. Ya ini untuk tambahan aja, saya nggak akan berpanjang lebar ya. Nah itu nanti kalian bisa tulis dalam RMK sedikit ya kutipannya, dan sebagai absensi, yaitu nanti ditutup hari ini malam ya. Oke, ada pertanyaan lagi sampai situ? Recordingnya mungkin nanti saya masukkan, tapi saya upload dulu di YouTube kali ya, karena agak berat. Jadi saya uploadnya nggak di hari ini, kalau nggak hari ini besok ya. Kalau hari ini malam, besok pagi saya upload. Tapi saya kira harusnya dari kalau kalian mengikuti ini udah bisa ya. Tapi kalau cukup singkat bisa diupload sebelumnya, nanti saya infokan di grup. Oke, ada pertanyaan? Ibu, RMK minimal 50 kata lagi ya, Bu? Ya, minimal 50 kata. Maksimal 100 kata. Itu aja. Baik, Ibu. Ibu mau mastiin lagi, tadi ngumpulin tugasnya sampai jam berapa ya, Bu? Sampai jam 12 malam hari ini. Kurang 1 menit. Oke, Ibu, makasih ya. Ya, nanti recordingnya karena nggak terlalu panjang, mungkin bisa saya upload ya yang hari ini sih. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kayaknya hari ini sampai di sini. Nanti saya tunggu pengumpulan tugasnya. Nanti ada di morning dan absen ya. Semua kan udah bisa akses morning ya? Iya, Ibu. Ya, oke. Saya kira cukup pertemuan hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya, di jam yang sama. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, saya end ya. Terima kasih, Bu. Ya.